Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, kemarin kan saya sudah food prep ya teman-teman ya. Itu ada beberapa belanjaan yang memang sudah saya belanja di pasar ya. Saya inginkan untuk menu dalam 1 minggu. Kemarin tuh saya sudah membeli dan kemarin saya membeli rebung yang sudah direbus itu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau masak rebung ditumis saja, nggak pakai santan ya. Karena kalau pakai santan takutnya itu asam urat teman-teman, karena faktor usia ya. Usia sudah menginjak kepala 3. Bukan lagi menginjak kepala 3, tapi lebih tepatnya lebih dari kepala 3. Kepala 3 ke atas loh ya teman-teman. Untuk bumbunya itu simpel banget. Ada bawang merah, bawang putih, cabai besar dan cabai rawit. Terus ini ada juga aromatiknya pakai daun salam ya teman-teman ya. Berhubung saya kemarin sudah membuat dadar jagung, atau bukan bakwan jagung, tapi itu dadar jagung lebih tepatnya ya. Dadar jagung itu kalau jagungnya itu diulek ya teman-teman ya. Kalau bakwan jagung kan menurutku loh ya, bakwan jagung itu jagungnya disisir saja, dipotong-potong gitu. Tapi kalau dadar jagung, jagungnya itu diulek dicampur dengan bumbu. Ini caraku ya teman-teman ya. Caraku kalau mau masak ya seperti ini. Untuk bumbunya itu harus dipotong-potong terlebih dahulu. Saya tidak suka kalau menumis bumbu itu yang yang nggak dipotong-potong. Jadi masih utuh satu-satu gitu. Bukan takutnya sih, kebiasaan atau biasanya kalau utuh masih bentuk bulat-bulat itu ya susah untuk menguleknya teman-teman. Kan masih kayak loncat-loncat gitu loh kalau ditekan pakai gerus. Tapi kalau pakai blender ya aman-aman saja. Tapi kali ini saya tidak memakai gerus atau tidak saya ulek karena ini malam ya teman-teman ya, biar cepet saja. Saya sengaja masak malam biar besok pagi tidak terlalu riwah. Biasalah ya, kalau punya bocil masih kelas 1, ya bukan karena masih kelas 1 sih, karena bocilnya saja yang masih ngalem ya teman-teman ya. Jadi anakku itu masih butuh perhatian yang ekstra. Kalau saya masak malam hari seperti ini, jadi paginya itu lumayan agak enteng lah ya teman-teman ya. Dan untuk biasanya 5:30 itu belum matang. Kalau sudah seperti ini 5:30 itu sudah beres, tinggal menyiapkan bocil mandi, terus pakaiin baju, seperti itulah ya teman-teman. Ya kalau pagi hari di mana sih yang nggak riweh ya, apalagi kalau anak sudah sekolah. Saya juga mau berangkat bekerja, jadi ya harus bisa mengatur waktu lah ya. Untuk bumbunya ini saya tumis terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar tidak bau langu. Digonsrang-gansreng biar tidak gosong, karena wajannya itu cuma cepet banget panasnya, penghantar panasnya itu loh kerasa banget. Jadi kalau tidak ditunggu atau tidak digonsrang-gansreng itu cepet gosong teman-teman. Oke, untuk bumbunya saya rasa segini saja sudah cukup. Ini sudah cukup layu dan tidak akan bau langu ya teman-teman ya. Saya mau angkat terlebih dahulu bumbunya. Setelah bumbunya diangkat, wajannya itu jangan dianggurin ya teman-teman ya. Kita langsung masukkan aromatiknya terlebih dahulu. Terus disusul dengan rebung ya. Rebungnya ini sudah direbus. Saya membelinya itu sudah dalam kondisi matang. Jadi di rumah saya tinggal merebus bentar saja. Biar biar kayak bau-baunya itu hilang gitu loh teman-teman, dan lebih empuk lagi. Saya tambahkan air biar sambil merebus ya, biar tambah empuk gitulah ya. Yang namanya rebung, tapi ya rebung ini ada yang tua ada yang muda. Jadi kalau yang agak tua itu campur ya teman-teman ya. Yang agak tua itu ya lumayan keras, tapi kalau yang muda itu enak kok, lembut. Oke, sembari menunggu airnya itu agak menyusut, di sini saya mau blender saja. Untuk bumbunya saya blender biar lebih cepat saja ya teman-teman ya, karena ini sudah malam. Ini saya lakukan sekitar jam 8:30 malam. Kenapa malam masih masak sih? Karena ya menurutku itu biar
solusi cepat saja sih, biar apa ya, biar bisa mengatur waktu. Manajemen waktunya itu bisa dikelola dengan baik ya teman-teman, karena itu tadi kalau saya mengerjakan semuanya di pagi hari bisa, tapi kayak gerusa-gerusu gitu loh teman-teman. Jadi kayak persiapannya itu kurang matang. Kadang saya itu persiapannya sudah matang, malam sudah saya masak semuanya, tapi bukan sayur hijau loh ya. Kalau untuk sayur hijau itu saya biasanya dadakan. Sayur sop pun saya dadakan, karena kan kalau sayur sop, sayur hijau itu mau dihangatkan lagi tuh nggak enak ya teman-teman ya. Kecuali kalau yang bersantan-santan atau tumisan seperti ini saya masak malam hari. Kalau tumis kangkung atau tumis apa itu namanya, sayur pakis itu ya saya dadakan pagi, cuma untuk malamnya saya persiapkan terlebih dahulu untuk dipotekin, dibersihkan, atau saya harus mengupas bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman ya, seperti bawang merah, bawang putih. Kalau tidak dikupas terlebih dahulu itu sangat menyita waktu ya teman-teman. Kenapa saya harus food prep? Karena food prep itu memang sangat-sangat membantu kelancaran kita dalam kegiatan di dapur pagi hari, khususnya untuk ibu-ibu bekerja dengan seperti saya. Karena kalau pagi hari masih belum punya masakan, kalau pagi hari masih belum punya sayuran atau lauk pauk yang mau dimasak, itu menyita waktu yang untuk keluar ke tukang sayur, terus waktu untuk motekin sayurannya, waktu untuk membersihkan ikannya, itu sangat-sangat terkuras di waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sudah food prep itu sangat mempermudah kegiatanku pagi hari, dan itu tidak menguras tenaga juga. Tidak menguras pikiran. Sudah lah ya, bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia lah ya kalau seorang emak-emak atau ibu-ibu pagi hari itu sibuk mikirin mau masak apa, mikirin menu apa, itu sibuk banget, itu sangat sumpek loh ya teman-teman. Selain mempermudah kita memikirkan menu apa yang harus kita masak, food prep itu juga itulah teman-teman, mengharuskan kita harus masak setiap hari. Biar apa sih ya, biar lebih hemat lah ya, karena kebutuhan kita itu kan nggak tentu ya teman-teman ya. Sekarang ada uang, besoknya belum ada uang, itu ya nggak tahu juga seperti itu. Jadi kalau kita masak di rumah itu lebih hemat juga. Selain lebih hemat, kita juga tahu apa saja yang kita makan itu, seperti kebersihan atau kayak bumbu-bumbu yang digunakan itu kan kita bisa tahu ya teman-teman ya. Kita bisa menelaah atau memilih-milih lah apa yang baik buat kesehatan kita. Untuk bumbu seasoningnya dari tumis rebung ini ya seperti biasa ya teman-teman ya, ada garam, kaldu jamur, sedikit merica bubuk, dan saya tambahkan dengan gula. Terus saya kasih kecap biar warnanya tidak terlalu pucat ya teman-teman ya. Seperti ini, tidak terlalu garing atau sudah cemek-cemek gitu saja, biar bisa dicampur-campur dengan nasinya gitu loh teman-teman. Jadi enak, nggak terlalu kering juga. Kalau terlalu kering menurutku sih ya tergantung selera kita masing-masing ya. Jadi ya harus kita sesuaikan dengan kemauan atau selera kita. Rebung kalau di tempatku di Lumajang itu bambu muda ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau di beda daerah itu namanya mungkin beda lagi. Kalau di tempatku itu namanya rebung atau bambu muda. Tadi setelah saya incip-incip rasanya itu kurang kayak gurih-gurih dikit ya. Jadi saya tambahkan kaldu jamur sedikit saja. Untuk lauk pendampingnya saya kan sudah punya dadar jagung ya teman-teman ya. Jadi saya mau goreng dadar jagung saja biar nggak sepi masakannya, atau menu makannya untuk malam ini nggak sepi. Itu tadi kalau rebungnya memang sih itu saya masak semua, karena sebagian mau buat laut, sebagian mau saya buat lauk makan malam hari. Biasa ya teman-teman ya, kalau di rumahku makannya itu nggak harus setiap habis maghrib, atau kadang jam 8, kadang jam setengah 9 ya, seperti itulah ya. Ini saya mau makan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk rebungnya itu saya sisakan saja buat besok pagi.
Ini adalah penggorengan dadar jagung yang kedua ya teman-teman nih. Yang kedua sekaligus yang terakhir. Wajannya itu ternyata lengket teman-teman, karena ya itu tadi ya, karena apa itu lama tidak digunakan, biasanya pakai wajan yang kecil aja. Berhubung ini tadi saya asal ambil saja, jadi nggak tahu ya kalau ternyata wajan yang ini tuh lengket. Tapi ya enggak apa-apa lah ya teman-teman, masih bisa diatasi tadi ya. Biarpun lengket itu tidak hancur, dadar jagungnya masih tetap utuh bentuk dadar jagung ya. Ya begitulah bentuknya. Sebentar lagi saya mau makan malam, tapi ternyata biasalah ya, emak-emak itu pelupa. Setelah semuanya matang, lauk pauknya matang, ternyata teman-teman nasinya tinggal sedikit dan cuma cukup untuk Pak suami saja. Berhubung si bocil masih asik main dengan teman-temannya, ya sudah, saya sekarang mau masak nasi terlebih dahulu ya. Saya pakai sistem atau cara yang seperti ini, seperti inilah namanya teman-teman. Ini saya masak dulu di wajan pakai air yang airnya itu tidak jauh atau tidak, kurang lebih lah 2 ruas jari tingginya. Jadi ini langsung dimasak sampai airnya susut seperti ini. Kalau sudah susut seperti ini langsung dimatikan saja. Setelah dimatikan, kita lihat di tungku sebelah, ternyata dandangnya atau panci dandangnya ini sudah mendidih, airnya sudah panas. Jadi ini saya masukkan saja beras yang sudah dimasak tadi di wajan, itu saya masukkan ke dandang seperti ini. Terus jangan lupa apinya dikecilkan saja ya teman-teman ya, karena kan ini sudah sudah ada airnya tadi ya, jadi biar air yang ada di dandang itu tidak naik. Jadi untuk tingkat kebesaran apinya itu saya pakai rata-rata kecil saja ya teman-teman ya, biar tidak terlalu lunak nasinya. Kalau terlalu lunak atau terlalu lembek itu saya kurang suka ya teman-teman. Setiap hari di rumahku itu menanak nasinya itu seperti ini caranya, yang pakai dandang gitu ya teman-teman ya, tidak yang pakai magicom, karena daya listrik di rumahku itu memang yang paling rendah teman-teman. Tingkatan yang paling rendah wattnya cuma 450, jadi cuma nggak kuat gitu lah teman-teman. Kalau pakai pakai magicom itu nggak kuat. Jadi nanak nasinya itu pakai dandang, kadang pakai tungku yang ada di belakang, ada kan ya dapur yang menggunakan tungku pakai api itu kalau pagi seperti itu. Tapi kalau malam saya tidak menggunakan itu karena capek ya teman-teman ya. Terus lebih cepat lagi pakai kompor. Tapi kalau pagi ya tetap emakku yang masak nasi pakai tungku di belakang, pakai tumang gitulah ya, pakai kayu bakar, itu lebih sedap. Menurutku rasanya itu lebih enak daripada pakai magicom. Ya tergantung selera juga sih. Terus ini untuk penyimpanan nasinya saya menggunakan wakul dari bambu. Menurutku itu lebih sehat ya teman-teman ya, karena airnya itu bisa meresap ke bawah. Gak tahu juga sih kalau menurut pakar kesehatan gimana, itu saya juga gak begitu paham ya teman-teman ya. Setelah kegiatan makan malam, si bocil sudah tidur, Pak suami juga tidur, semua anggota rumah sudah tidur, emak juga sudah istirahat. Ternyata rumah masih berantakan ya. Biasa tadi sehabis les itu si bocil main dengan teman-temannya, dan teman-temannya itu kan gak mau pulang ya. Ngumpul di rumah itu ada 4 anak ya, biasalah ya. Kalau anak kecil sedang ngumpul pasti ada proyek yang sedang dikerjakan. Sebelum tidur saya mau beberes rumah dulu ya teman-teman ya, biar pagi hari itu nggak terlalu sumpek atau nggak terlalu stres melihat keadaan rumah yang hancur seperti ini. Oke teman-teman, temenin aku kegiatan malam ini ya. Ini ada kegiatan terakhirku dalam video ini, temenin aku dulu ya.
Oke, buat teman-teman yang baru gabung dalam videoku ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe ya teman-teman ya, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video dan bisa lebih konsisten lagi lah teman-teman ya. Karena apapun itu, semua kegiatan apa saja, kalau kita bisa konsisten pasti akan membuahkan hasil yang baik. Oke teman-teman, ini ada kegiatanku terakhir kali di malam hari. Sebelum saya istirahat atau sebelum saya tidur, saya mau menyapu terlebih dahulu biar pagi hari lebih enak ya teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, karena aku sangat membutuhkan dukungan Anda. Dukungan dari teman-teman saudara bisa membuat motivasi bisa menyemangati aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Terima kasih buat dukungannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan yang tidak pantas dicontoh. Mohon maaf ya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.